Setolol-tololnya pengamat bola di bangsa ini tidak sama dengan tololnya si Towel alias Tommy Veli. Mari kita cek videonya terlebih dahulu. Sobat Jess, lagi-lagi Bung Toel kena mental. Kali ini dia dikasih paham sama Pak Sumarji dan Coach Justin. Tarik rem darurat gitu loh. Bahwa ada yang tergores di klub ada. Ada yang sudah bicara dari klub ada. Contohnya Borneo. Bahkan dengan sangat clear kalimatnya, kan eksplisit. Pelatih Sinteyong ngomong langsung, bicara. Karena itu memang catatan buat Sinteyong selama ini itu kurang komunikasi, relasi kurang dekat dengan klub dan para pelatih. Kan sampai eksplisit, jangan sembunyi terus di belakang ketiaknya Erick Thohir, ketua umum gitu kan. Kan kita harus jaga football family ini. Saya kebetulan punya komunikasi dengan para sahabat-sahabat pelatih atau apapun, ada yang tergores. Pak Sumarji dengan baik tadi menyatakan dan saya notice, mengucapkan terima kasih pada klub Liga 1. Karena Pak Marji menyadari prosesnya. Tapi alangkah lebih baik dan itu sangat bagus saya bilang, seorang pelatih menyatakan itu, nggak ada yang berat dengan itu. Tidak ada yang dirugikan, malah akan meninggikan derajatnya Sinteyong. Menjadi seseorang yang besar. Kan ini nilai sepak bola, bukan soal basa-basi nggak perlu, bukan. Ini hal paling fundamental daripada membangun sepak bola dan olahraga. Harus tahu filosofinya. Baik. Ya, langsung saja silakan Coach Justin ditanggapi. Ya enggak lah, kalau selama ini tidak ada Sinteyong, selama ini selalu football family dijaga silaturahmi bla bla bla. Sebagus apa sih timnas kita selama ini? Kan enggak. Prestasi kita kan bisa dibilang sangat jauh di bawah prestasi kita sekarang. Sekarang kita mau silaturahmi ini itu dan lain-lainnya, atau kita mau berprestasi sebagai timnas. Yang bilang silaturahmi siapa? Kalau terlalu arogan untuk silaturahmi, bilang terima kasih. Pak Marji aja bisa. Tidak sulit. Kalau kita mengapresiasi timnas ini, nggak perlu merendahkan timnas itu sebelumnya. Itu adalah insan olahraga. Manajer. Yang baru ada punya manajer olahraga. Kan kita nggak tahu. Enggak, nilai olahraga adalah di lapangan dan di belakang. Bukan berarti di belakang harus dipuji-puji terus. Dia harus tunjukkan di lapangan. Tadi dibilang ini bukan faktor Sinteyong sendirian. Timnas Itu kita form agar di awal berprestasi. pembicaraan Dan terbukti program ini. berprestasi sekarang. Sekarang Bahwa seolah-olah Anda butuh mengatakan semuanya kepribadian. Oh ya, Sinteyong. for sure. Bahkan terima kasih pada klub pun tidak mau Anda. Tidak bersepakat dengan itu. Kalau seandainya Sinteyong kurang komunikasi, mungkin saya bisa terima itu. Tapi bukan berarti sedikit-sedikit. Apa beratnya bilang terima kasih pada klub yang memberikan Rizky Ridho, Hernando Ari, Rio Ilham, Kitan Sulaiman. Kita harus yang tahu sempat bahwa ditarik rem darurat memiliki budaya yang berbeda. Sebentar, kita dengar Nggak juga. bisa kita paksa Anda Sinteyong bilang untuk Anda dikit-dikit mengikuti Liga berterima Indonesia, kasih. tapi Anda memperkecil, Betul. menyederhanakan ini. Baik. Bung Toel, Bung Coach Justin. Saya tidak memperkecilkan, tidak menyederhanakan. Anda bilang Justru Anda saya tidak bilang, ikuti Liga klub Indonesia. mungkin berbesar hati. Baik. Berkali-kali Ya, Anda mengatakan perlu itu. saya ikutin Dan Liga kalimat Indonesia. Anda itu menyederhanakan situasi, menyederhanakan masalah yang terjadi. Saya yakin klub sangat happy dengan prestasi yang diberikan oleh Just timnas. say thank you. Tanpa Baik, Sinteyong sebentar. berterima Apa kasih. susahnya? Baik. No need. Oke, baik. Bung Toel sebentar, Coach Justin kita tahan dulu. Pak Sumarji silakan diberikan tanggapan terhadap apa masukan yang diharapkan oleh klub yang disuarakan oleh Bung Toel. Ya. Terima kasih. Saya terima kasih. Saya senang nih mendengar para pengamat nih, Bung Toel sama Coach Justin. Tapi begini ya, saya perlu sampaikan ini mungkin coba nanti di review kembali, karena kan jejak digital itu kan pasti ada. Jadi ketika kemarin kita mau berangkat, itu kan Coach Jin itu sudah mengucapkan terima kasih kepada para owner klub ya. Mungkin coba nanti Dengar tuh, kembali Wel. itu. Jejaknya pasti ada. Waktu itu sudah menyampaikan terima kasih kepada para owner klub yang sudah memberikan para pemain ya untuk mengikuti Piala Asia
TC di Dubai. Coba nanti di ini, Bung Tura mungkin bisa di ini, Bung, nanti Bung dilihat, Bung. Ya, Karena kemarin kebetulan saya ada di situ dan saya memang diskusi sama Coach Jin, dan saya perlu sampaikan sebenarnya di awal saya mau katakan Zoom meeting antar pelatih di Liga 1 dengan Coach Jin. Waktu itu sebenarnya saya sudah jadwalkan, sehingga saya waktu itu hari Selasa jamnya jam 3, tetapi karena sesuatu hal maka akhirnya Zoom meeting itu kita tunda gitu. Nah itu perlu saya sampaikan. Sebenarnya sih ini menurut saya sesuatu yang perlu dikomunikasikan saja, tidak perlu juga harus diperlebar berkaitan dengan soal ucapan terima kasih. Yang pasti Coach Jin sudah menyampaikan hal itu, dan saat sekarang ini kaitan dengan apa yang disampaikan tadi, kami sudah tidak berbicara soal itu dulu. Kami akan fokus ya mempersiapkan ke semifinal dan insya Allah akan ke final. Setelah itu saya tentu akan ketua umum pasti akan berpikirkan menyiapkan waktu khusus untuk itulah. Saya yakin karena kan memang kemarin kan kami sudah punya rencana untuk itu. Jadi saya khawatir berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi. Yang berikut itu ya tadi ya. Baik. Ya. Manusia bangsat, manusia pengecut, memang akan selalu begitu. Padahal Coach Sintayong sudah mengucapkan terima kasih, tetapi bagi Tommy Welly mungkin Coach Sintayong harus jilat ludahnya mereka. Benar-benar bangsat manusia-manusia seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, khususnya pecinta timnas Indonesia, salam olahraga. Kali ini kita dikejutkan kembali dengan manusia brengsek yang bernama Tommy Welly alias Towel alias handuk alias toilet ini. Ya, dia rupa-rupanya tidak pernah bosan, tidak pernah berhenti untuk menyerang Coach Sintayong. Dan saya sangat aneh, media sekelas TV One pun selalu saja memberikan panggung kepada manusia pengamat bangsat seperti ini. Sangat disayangkan. Media sebesar TV One semestinya mengundang pengamat bola untuk bisa memberikan edukasi kepada generasi penerus bangsa ini. Tetapi kenapa ya? Apakah ada ikatan kontrak dengan si Tommy Welly ini atau bagaimana, kita pun tidak paham. Sekali lagi sangat disayangkan, media sekelas TV One mengundang pengamat abal-abal untuk berkuar-kuar yang hanya mau menggiring opini publik dan tidak akan mengedukasi rakyat Indonesia. Benar-benar muak saya media seperti ini. Saudara, seringkali saya katakan bahwa wajib hukumnya kita harus melawan manusia-manusia bangsat, manusia-manusia pengecut, manusia-manusia pecundang seperti Towel ini. Jangan pernah takut, kita kawal terus manusia-manusia seperti ini. Mari, jadilah supporter sejati, dukung timnas, dukung PSSI, dukung Coach Sintayong. Itu adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai supporter. Karena manusia-manusia yang selalu menggiring opini publik begini harus dikasih pelajaran, harus dibungkam. Dan pembungkaman itu bukan saja kepada Towel, termasuk kepada media-media yang selalu memberi saja dia panggung untuk berkomentar yang tidak mengedukasi orang lain ini. Dan berikut ini saya akan sajikan cuplikan-cuplikan video terkait dengan kecaman-kecaman dari netizen kepada manusia brengsek yang bernama Towel ini. Mari kita cek videonya. Tanpa Sintayong berterima kasih. Baik. No need. Baca berita nggak sih Bung Towel? Hah? ST sudah bintang terima kasih kok ke klub Liga 1 untuk melepas pemainnya di Piala Asia U23. Kurang apa lagi? Apakah setiap pemanggilan pelatih harus berterima kasih terus? Apakah pelatih Gareth Southgate harus berterima kasih?
Terima kasih ya MU sudah melepas Luke Shaw, sudah melepas Maguire. Terima kasih ya kepada Manchester City sudah lepas Walker, sudah lepas Stones. Terima kasih ya kepada siapa lagi tuh pemain? Sudah melepas Foden. Terima kasih ya kepada Chelsea misalkan sudah melepas Palmer. Harus gitu diucapin di press conference. Terima kasih ya kepada klub A, B, C, D, F, G, H, B, C, D. Sampai lupa tuh gue urutan huruf gara-gara Bung yang satu ini. Gue bingung. Bukankah memang liga itu sudah bersepakat dengan PSSI untuk libur sehingga klub bisa lepas pemain untuk membela Piala Asia loh, Piala Asia U23. Bukankah itu sebuah kewajiban bagi warga negara Indonesia, apalagi pemain sepak bola Indonesia yang profesional, pemain timnas, untuk membela negaranya? Apa perlu diterima kasihin lagi? Mau terima kasih bentuk apa? Mau dikasih duit? Itu yang diharapin supaya Anda dapat mungkin tip. Bingung saya, Bung, serius. Apa maksudnya gitu? Come on. Siapa kemarin yang komentar kita susah lolos 16 besar, kerjanya kowar-kowar, nyuruh pelatihnya out, towel, lo banyak bacot. Video ini khusus untuk idola saya Bung Toel dan pemain timnas Indonesia U23. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bung Toel yang selalu mengkritisi timnas, pemain naturalisasi, dan Sintayong. Seluruh kritik Bung Toel yang dalam tanda kutip sangat masuk akal, tanpa disadari menjadi bahan bakar timnas dan Sintayong untuk membuktikan kualitas dan kelasnya sampai saat ini dan seterusnya. Kedua, katanya Bung Toel, Kalau disuapin terus sama Erick Thohir, enak betul Sintayong gitu loh. maka dari itu, saya selaku owner Hairnet Studio dan Hairnet Profesional ingin ikut menyuapi Sintayong dan pemain timnas U23 dengan memberikan, pertama, potong rambut gratis seumur hidup sampai anak cucu untuk pemain timnas U23 Indonesia beserta jajaran staf yang berada di Qatar saat ini. Kedua, layanan 24 jam untuk pemain timnas U23 Indonesia, dan kalau seandainya mereka datang ke Hairnet Studio nggak perlu booking, langsung aja duduk. Yang ketiga, gratis produk Hairnet Profesional sepuasnya untuk pemain timnas U23 beserta jajaran staf yang berada di Qatar saat ini. Dan khusus untuk Bung Toel, saya cuma bisa bilang makasih, udah itu aja. Jangan sampai ada yang ngomong lagi, kalau Indonesia bisa menang karena Koreanya lagi nggak main dengan bagus. Indonesia bisa menang itu karena Korea lagi underperform. Jangan ada ngomong kayak gitu. Indonesia bisa menang dan Korea bisa bermain jelek itu karena Indonesianya terlalu hebat, terlalu jago, sampai-sampai Korea nggak bisa ngapa-ngapain. Itu yang harus, mindset yang harus ditanam sama kalian. Jadi jangan ikutin orang-orang pesimis, dan ini saatnya untuk kita mengecewakan orang-orang pesimis itu. Jadi jangan kita ikutin alurnya, justru kita harus lawan alur itu dengan mengatakan kalau Indonesia bisa menang bukan karena Koreanya lagi buruk mainnya, tapi Indonesia bisa menang ya karena Indonesia terlalu hebat untuk Korea, menjadikan si Korea buruk penampilannya. Ya salam. Bung Toel ini barangkali ketika dia berkaca, dia berkata kepada dirinya sendiri gitu, kau harus jadi Rocky Gerungnya sepak bola Indonesia. Bung, timnas kita kemarin menang. Mana lompat-lompatmu? Mana? Tanganmu tidak terangkat, kulihat. Biasa-biasa saja. Ada apa? Apa yang menahanmu? Gengsi. Telanjur aku bawel. Biarlah, terus-terusan aku bawel. Begitu. Kita semua bahagia loh ini. Kita semua ini. Kemarin pilpres kita beda pilihan, tapi sekarang kita sama bahagia. Kau saja yang kulihat kurang bahagia. Kenapa kamu? Saudara Bung Toel, akui. Proses panjang, latihan demi latihan, pendidikan demi pendidikan, termasuk mental ini dipimpin oleh seseorang bernama Sintayong. Akui sudah. Bung Toel, kalau habis ini lu masih ngebacot, ayo kita cari ring tinju yuk, berantem aja kita. Nggak takut saya lawan kau. Ayo, sampai patah-patah kita. Ini adalah salah satu supporter dari Korea Selatan yang tadi malam datang ke stadion di Qatar untuk membela, untuk mendukung, untuk mensupport Korea Selatan. Tapi kok kayaknya gue pada saat melihatnya di televisi juga kayak teringat dengan siapa ya? Ini kayak mirip seseorang gitu. Kalian merasa hal yang sama nggak? Coba komen deh, ini mirip siapa ya kira-kira?
Bung Towel nantang Sintayong untuk bermain tanpa kehadiran Nathan di laga Korea Selatan nanti malam. Ya, katanya sih sekelas Sintayong masa nggak bisa buat formasi alternatif. Ketidakhadiran Nathan kan bisa diganti dengan pemain lain. Sintayong kok dimanjain terus sama Pak Erik. Ya, mulut Bung Towel memang tergolong langka. Saya nggak nyangka dan nggak bisa bayangin tuh gimana kalau Bung Towel jadi bagian dari petinggi PSSI. Mungkin pelatih top Jurgen Klopp hanya bisa bertahan 2 hari. Memberikan lebih banyak opsi pemain bagi Sintayong jelas berpengaruh pada jalannya strategi. Masa iya punya tank malah pilih kuda, terus alasannya biar Panglima bisa berpikir kreatif dan gak manja. Loh, mungkin pernyataan Bung Towel ada benarnya kalau yang menjadi lawan adalah tim bola tingkat kecamatan. Struik jadi back tengah juga nggak masalah. Tapi untuk lawan Korea, ntar dulu ya. Apapun itu, Bung Towel, terima kasih atas sarannya. Tapi timnas kali ini kamu nggak diajak. Gimana menurut kalian? Apakah tepat Bung Towel kita dorong jadi pelatih atau cukup jadi komentator Free Fire aja? Oh iya, gimana menurut kalian permainan timnas ketika melawan Korea Selatan nanti? Kalah atau menang? Harus wajib kita dukung ya. Tapi kalau dipikir-pikir, meski permainan timnas dulu bapuk, cuma andelin lari 100, kok kita tetap antusias nonton ya? Apakah ini yang namanya cinta? Debat tetap pakai adab. Sosok manusia seperti Tommy Welly ini, alias towel, alias toilet, alias handuk ini, memang sudah layak untuk dikecam, layak untuk dihujat oleh netizen Indonesia. Nanti sebentar di akhir video, saya akan sajikan dan saya akan tunjukkan mulai dari IG-nya si Towel, istrinya dan anak-anaknya. Silakan netizen yang bersilaturahmi sendiri. Jujur, saya secara pribadi benar-benar kesal dengan manusia yang tidak punya jiwa nasionalis sedikit pun. Yang perlu dipahami bahwa laga pertandingan ini bukan bawa nama atas klub, bawa nama atas perorangan, bawa nama atas Sintayong, atas PSSI, atas Erick Thohir, tidak. Tetapi atas nama Indonesia. Para klub sudah disampaikan ucapan terima kasih oleh Coach Sintayong, tetapi masih saja ngeyel oleh manusia pecundang yang satu ini. Ini adalah bentuk atau contoh manusia yang tidak tahu bersyukur karena di dalam dirinya sudah tumbuh rasa iri, rasa dengki yang begitu luar biasa. Dan manusia-manusia seperti ini adalah manusia-manusia penghambat. Kata lain dari penghambat adalah manusia hama yang hanya mau merusak tanaman yang lain. Dan salah satunya adalah Towel yang hanya mau merusak kemajuan dunia sepak bola di Indonesia ini. Sekali lagi, saya benar-benar mengecam keras dengan media TV One yang selalu saja mengundang pengamat abal-abal yang bernama Tommy Welly ini. Jujur ya, kita rakyat Indonesia bereforia merayakan kemenangan, merayakan kebahagiaan yang sudah dicapai oleh timnas Indonesia. Kita menyaksikan bersama-sama bagaimana pola permainan yang jauh benar-benar wonderful, benar-benar indah, benar-benar cantik yang ditunjukkan oleh para pemain timnas kita. Dan itu berkat kerja keras dari seorang Coach Sintayong yang selalu melatih, mendidik, mengasah, membina dan lain sebagainya kepada timnas Indonesia. Dan manusia-manusia yang memberikan kritikan negatif seperti ini adalah manusia-manusia pengecut, manusia-manusia brengsek, manusia-manusia gelandangan bola. Mari kita rakyat Indonesia, para pecinta bola mania, sebentar di akhir video saya akan tunjukkan akun media sosial dari keluarganya si Towel nih. Tinggal kalian bersilaturahmi sendiri.
Karena saya sangat yakin dan percaya bahwa kekuatan dari netizen Indonesia itu sangat luar biasa. Dan manusia-manusia seperti ini harus kita bungkam, wajib hukumnya. Karena adalah hama dalam dunia sepak bola kita. Mari kita bergandeng tangan bersama-sama. Jangan pernah membiarkan bacotan-bacotan dari para bangsat, para pengecut, para pecundang yang mau merusak dunia sepak bola kita. Dukung timnas kita. Karena mereka saat ini sedang bawa nama Indonesia. Bukan bawa nama Bali, bukan bawa nama Kalimantan, bukan bawa nama Borneo dan lain sebagainya. Tetapi mereka mengatasnamakan Indonesia. Kemenangan yang mereka peroleh pun, mereka tidak pernah mengatakan bahwa ini kemenangan atas nama Marcelino Ferdinand atau atas nama Strike dan lain sebagainya, tidak. Atau atas nama Sintayong, atas nama Erick Thohir, atas nama PSG, tidak. Kemenangan mereka pun mereka persembahkan untuk rakyat Indonesia. Mari, jadilah pribadi yang tahu berterima kasih, tahu bersyukur. Dan jangan lupa untuk dukung terus timnas Indonesia. Mari kita lanjut lagi kecaman dari netizen yang berikutnya. Hey Korea, kalian itu suka bikin cewek-cewek sama ibu-ibu kami tuh nangis sama drakor kalian tuh. Nah, sekarang giliran kami yang bikin cowok-cowok kalian nangis lewat sepak bola. Rasain. Menang lawan Korea, Towel nggak diajak, kita masuk semifinal. Towel nggak diajak, King Indo makin sakti. Towel nggak diajak, ngegas ke Olimpiade. Towel juga nggak diajak, SBY diperpanjang. Towel nggak diajak, kita bersenang-senang. Towel nggak diajak, tinggal tunggu waktu ke Piala Dunia. Towel masuk goa, towel, 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 beaba, beaba, ba. Bung Towel, Bung Towel, Bung Towel, Bung Towel, Bung Towel, Bung Towel, Bung Towel. Ayo Towel, 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 hobi anak sekarang. Towel, 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 semifinal. Towel, 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 Indonesia semifinal. Towel, 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 bisa di semifinal. Indonesia. Kalau pengen saran sih, towel-towel kayaknya tinggal di gigiku yang kosong nih. Biar besok nggak malu. Kasih contoh apa bentuk tanggung jawab yang bisa menyelesaikan masalah ini? Sebutkan. Ini korbannya banyak, nggak Betul. bisa sekedar kode disiplin yang digunakan oleh Komdi seperti itu. Satu nyawa sama Makanya dengan saya seluruh. mempertanyakan. Bukan masalah banyak-banyak, satu aja cukup bagi Iya, kita itu banyak. makanya. Bukan Ini nggak masalah bisa banyak. biasa. Apa contohnya? Kira-kira apa yang dirasain sama Bung Toel ketika ngelihat Indonesia menang ngelawan Korea Selatan? Dan kira-kira dia bakal ngeluarin statement apa lagi, guys? Coba komen. Indonesia menang. Semifinal ini. Semifinal. Semifinal kan? Bung Toel dia akan mengatakan pertandingan hari ini. Heroik luar biasa, heroik yang pasti luar biasa, nggak mudah. Tapi kalau kita lihat, ya saya paling jarang ngomong keberuntungan dalam sepak bola, hoki keberuntungan. Saya pikir itu adalah apa ya, ketidakmampuan orang untuk menerjemahkan lalu kemudian dia berlindung di balik kata-kata keberuntungan. Keberuntungan itu akan datang pada mereka yang opportunity itu akan datang pada mereka yang bekerja keras. Itu adalah keberuntungan. Saya menerjemahkannya seperti itu. Malam ini opportunity itu ada pada kita
keberuntungan itu pada kita, misalnya satu VAR, satu tadi penalti yang diulang. Jadi buat kita sih ini memang ada momentum besar, semifinal. Lebih mengancam. Iya. Makanya setengah mati gitu mungkin hasilnya. Saya hanya orang yang tidak ekspresif aja sebetulnya. Jadi kalau sejujurnya ini hati saya lebih berat gitu loh. Jadi saya menganggap Korea Selatan itu berat. Tapi lawan siapapun, Uzbekistan dan Arab, saya merasa lebih ringan gitu loh. Jadi patut diapresiasi dibilang tadi. Patut diapresiasi, para pemain semua luar biasa. Para pemain luar biasa. Para pemain luar kan ada SBY. Apa? Saya masih belum mengapresiasi dengan full. Iya. Sampai di titik ini juga belum. Tetap pemain number one. Saya melihat personality gitu loh. Bahwa teknis oke, saya akui bahwa dia ada gitu loh. Tapi makanya nggak semata-mata itu. Orang olahraga itu etiknya tinggi karena olahraga itu dunia yang berbeda dengan dunia yang lain. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, sejarah telah mencatat bahwa tingkat kemajuan dalam dunia sepak bola di Indonesia ini sudah tidak bisa dipandang sebelah mata. Artinya bahwa ada kemajuan yang begitu luar biasa selama dilatih oleh Coach Sintayong. Coba kita bandingkan dengan yang lalu-lalu. Sama nggak seperti ini? Kualitas para pemainnya sama nggak seperti ini? Tiki-taka dari para pemainnya itu sama nggak seperti ini? Ya, memang ketika kita mendengar bacotannya si Towel itu adalah bacotan-bacotan sampah, bacotan-bacotan yang tidak berkualitas. Sehingga ketika kita mencoba membandingkan levelnya dari seorang Towel dengan Coach Sintayong ini ataupun Coach Justin tadi, bagikan langit dan bumi. Sekuku hitam pun mungkin gak nyampe. Jujur ya, saya secara pribadi sangat mengapresiasi, saya harus katakan itu, kemajuan dari timnas Indonesia kita saat ini. Dan itu semua berkat didikan keras, tahu untuk menghargai proses dan tanpa protes, karena itu adalah kunci kesuksesan. Ketika seorang Towel nyinyir bahwa Coach Sintayong sembunyi di ketiaknya Erick Thohir, itu adalah pandangan-pandangan yang dangkal, pandangan-pandangan yang kena rasa sakit hati, rasa benci, rasa iri. Jadi kita bisa menilai orang-orang seperti ini adalah manusia-manusia yang tidak berguna sebenarnya. Jujur ya, kalau kita melihat pengamat bola seperti Bung Binder, Coach Justin, dan masih ada banyak lagi, itu pandangan-pandangan mereka tuh begitu positif, objektif dalam menilai, masuk akal. Tidak seperti manusia yang satu ini. Dia ini bukan pengamat bola Indonesia, bukan, tapi pengamat Coach Sintayong. Dia merasa diri dia paling hebat. Dia merasa diri dia lebih dari Coach Sintayong. Padahal track record dari manusia ini dulunya seorang kameramen, atau mungkin dulunya cuma berdiri di pinggir lapangan untuk pilih bola. Lalu sekarang dia berkuar-kuar. Sekali lagi saya ingin menghimbau, ingin mengajak kepada media-media, tolonglah undang pengamat itu yang profesional. Undang pengamat itu yang mampu untuk mengedukasikan orang lain, yang mampu memberikan pesan-pesan yang positif. Jangan undang pengamat yang tidak berkualitas seperti Towel inilah. Malu jadinya.
Dan ini akan menjadi catatan buruk untuk media-media yang selalu mengundang si Towel ini. Karena saya sangat yakin dan percaya pasti akan netizen, bukan hanya Towel saja yang diserang, tetapi media-media selalu memberikan ruang dan tempat untuk Towel ini. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya. Mari kita bersama-sama terus mendukung Timnas Indonesia, Coach Sintayong, PSSI, Pak Erick Thohir, dan semua stakeholder, semua supporter yang telah mendukung Timnas sampai detik ini. Yakin tim Garuda kita pasti akan bisa. Saya Nai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Bravo Timnasku, bravo Garudaku.